Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Hanya kepada Allah tempat kita bersyukur dan hanya kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat kita bersolawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai konsep supervisi pendidikan. Jadi, video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah profesi keguruan. Sebelum saya menjelaskan mengenai konsep supervisi pendidikan, alangkah baiknya terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Jadi, perkenalkan, nama saya Namira Febrianti R dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini dengan NIM 221220006. Baik, sedikit saya akan menjelaskan mengenai supervisi pendidikan. Sebelum kita membahas ke hal yang selanjutnya, alangkah baiknya terlebih dahulu kita perlu untuk mengetahui pengertian dari supervisi pendidikan. Jadi, banyak pendapat yang mengemukakan istilah dari supervisi. Dalam pendidikan, istilah supervisi itu sering ditafsirkan sebagai supervision of instruction, atau dalam bahasa Indonesia itu supervisi pengajaran. Bila disebut istilah supervisi itu, sering asosiasi pembaca atau pendengar lari kepada bidang pengajaran. Padahal supervisi itu ada pada tiap kegiatan dalam pendidikan. Supervisi secara etimologis itu berasal dari kata super dan juga visi yang mengandung arti melihat dan meninjau dari atas atau menilik dan menilai dari atas yang dilakukan oleh pihak atasan terhadap aktivitas, kreativitas, dan juga kinerja dari bawahan. Nah, dari berbagai pengertian supervisi pendidikan yang ditawarkan itu yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa supervisi pendidikan adalah usaha meningkatkan kompetensi atau kemampuan profesional guru dalam upaya mewujudkan proses pembelajaran yang lebih baik melalui cara-cara mengajar yang lebih baik yang akhirnya berdampak pada peningkatan hasil belajar peserta didik. Nah, adapun juga tujuan dari supervisi pendidikan. Jadi, supervisi pendidikan itu bertujuan untuk membantu guru dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan juga evaluasi. Jadi, bisa membantu guru dalam menggunakan media pembelajarannya dan juga sumber-sumber belajar dan juga bisa membantu guru dalam menilai kemajuan murid-murid pada tiap tingkatannya, pada bidang, baik itu dari bidang kognitifnya, afektif, dan juga psikomotorik. Jadi tujuan supervisi pendidikan itu juga agar bisa membantu guru-guru mengoptimalkan dalam melaksanakan tugas kelembagaan dalam bingkai keorganisasian yang mengarah kepada mutu lembaga. Selanjutnya, fungsi dari supervisi pendidikan. Nah, fungsi supervisi pendidikan adalah sebagai layanan atau bantuan kepada guru untuk mengembangkan situasi belajar mengajar. Nah, konsep supervisi sebenarnya itu diarahkan kepada pembinaan. Artinya, kepala sekolah, guru, dan para personel lainnya di sekolah itu diberikan fasilitas untuk meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Nah, supervisi pendidikan juga itu berfungsi untuk memperluas pengalaman melalui saling memberikan kritik yang konstruktif dari kepala sekolah kepada guru. Jadi masing-masing guru itu atau mendapatkan
kritik atau konstruktif yang diberikan dari kepala sekolah tanpa adanya perbedaan. Nah, mengetahui juga sejauh mana pelaksanaan pendidikan yang dilakukan oleh guru karena supervisi itu dilakukan secara turun ke dalam kelas. Jadi caranya itu langsung turun ke dalam kelas untuk menstimulasi usaha-usaha yang kreatif dari guru atas informasi yang diberikan oleh kepala sekolah. Nah, menganalisis situasi belajar dari setiap guru karena supervisi pendidikan itu bersifat universal. Jadi semua guru atau tenaga pendidik. Masuk pada pembahasan selanjutnya mengenai prinsip supervisi pendidikan. Jadi dalam pelaksanaan supervisi pendidikan di berbagai lembaga pendidik diperlukan prinsip-prinsipnya. Jadi prinsip-prinsipnya yang pertama itu ada prinsip ilmiah. Nah, prinsip ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, ada kegiatan supervisi dilaksanakan berdasarkan data objektif yang diperoleh dalam kenyataan pelaksanaan proses belajar mengajar. Yang kedua, untuk memperoleh data perlu diterapkan alat perekam seperti angket, observasi, percakapan pribadi, dan sebagainya. Yang ketiga, setiap kegiatan supervisi dilaksanakan secara sistematis atau terencana dan kontinu. Prinsip yang kedua itu ada prinsip demokratis, di mana servis dan bantuan yang diberikan kepada guru berdasarkan hubungan kemanusiaan sehingga guru-guru itu merasa aman untuk mengembangkan tugasnya. Demokratis di sini itu mengandung arti menjunjung tinggi harga diri dan martabat guru, bukan berdasarkan dengan atasan dan bawahan, melainkan berdasarkan kesejawatahan. Prinsip yang ketiga ada prinsip kerjasama, yaitu mengembangkan usaha bersama atau menurut istilah supervisi disebut dengan sharing of ide atau sharing of experience, yakni memberikan support, memberikan dorongan, menstimulasi guru sehingga mereka itu merasa tumbuh bersama. Prinsip yang keempat ada prinsip konstruktif dan kreatif. Dengan prinsip ini, setiap guru akan merasa termotivasi dalam mengembangkan potensi kreativitas. Jadi, kalau supervisi mampu menciptakan suasana kerja yang menyenangkan, bukan menggunakan cara-cara yang menjadikan guru-guru itu menjadi merasa takut dalam melaksanakan tugasnya. Pembahasan selanjutnya ada teknik-teknik dari supervisi pendidikan. Jadi para ahli itu berbeda-beda dalam merumuskan tahapan teknik-teknik dari supervisi. Akan tetapi pada dasarnya itu tetap sama. Jadi secara garis besar teknik supervisi itu dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama itu ada teknik perseorangan. Yang dimaksud dengan teknik perseorangan itu di mana supervisi dilakukan secara perseorangan. Beberapa kegiatan yang dilakukan itu seperti mengadakan kunjungan kelas atau classroom visitation. Nah, di mana kepala sekolah datang ke kelas untuk mengobservasi bagaimana guru mengajar, atau dengan kata lain untuk melihat apa kekurangan atau kelemahan yang sekiranya itu perlu untuk diperbaiki. Teknik yang kedua ada teknik kelompok. Ya, teknik kelompok ini itu supervisi dilakukan itu secara berkelompok atau beberapa kegiatan yang dapat dilakukan. Ada beberapa. Yang pertama mengadakan pertemuan atau rapat, biasa kita bilang sebagai meeting. Nah, di mana seorang kepala sekolah itu menjalankan tugasnya berdasarkan dengan rencana yang telah disusun, termasuk mengadakan rapat-rapat secara periodik dengan guru-guru. Dalam hal mengadakan rapat itu diadakan dalam rangka untuk kegiatan supervisi. Nah, masuk pada pembahasan selanjutnya mengenai jenis-jenis supervisi pendidikan. Yang pertama ada supervisi akademik, yaitu yang
menitik beratkan itu pada pengamatan supervisor pada masalah akademik, yaitu hal-hal yang langsung berada di lingkungan kegiatan pembelajaran pada waktu siswa sedang dalam proses pembelajaran. Yang kedua, supervisi administrasi, yakni supervisi yang menitik beratkan itu pengamatan supervisor pada aspek-aspek administrasi yang berfungsi sebagai pendukung dengan pelancar untuk melancarkan terlaksananya pembelajaran. Yang ketiga ada supervisi lembaga, yang dimana supervisi lembaga ini merupakan supervisi pendidikan dengan fokus pada pengamatan supervisor pada aspek-aspek yang berada di lembaga pendidikan. Nah, jika supervisi akademik dimaksudkan untuk meningkatkan pembelajaran, maka supervisi lembaga dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja dan nama baik atau kredibilitas lembaga pendidikan. Baik, mungkin hanya itu materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada salahnya itu datangnya dari diri saya pribadi, dan apabila ada kelebihannya atau baiknya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.